Halo Bos Xiaomi. Jangan ketawa. Ya, 2 bulan menggunakan Xiaomi 15 sebagai daily driver harus gue bilang lebih dari harapan. Banyak fitur, spek gahar, dan nggak ada iklan. Tapi pertanyaannya, worth it gak sih dibeli? Oke, gue mulai dulu dari HyperOS 2 karena semua yang gue kira gue tahu dari biasanya HP Poco, Xiaomi di sini beda total. Ya, sesimpel pas pertama kali selesai setup, bloatware-nya minim banget, buka tutup aplikasi sana sini, ganti ringtone, ganti wallpaper, gak nemu iklan sama sekali. Bahkan selama 2 bulan terakhir udah terima update 2 kali layaknya HP flagship. Gitu dong, ini ngebuktiin kalau Xiaomi niat pasti ada jalan. Dan ditambah, ada 2 fitur yang bikin keren banget. Pertama, yaitu ketika kalian mau adjust flashlight, bakalan ada animasi yang keren. Dan kedua ini, yang ngebedain kasta entry level, mid-range sama flagshipnya, yaitu always on display yang bisa nampilin full wallpaper plus notifikasi tanpa harus pegang sama sekali. Ya, ini memungkinkan karena ada fitur LTPO adaptif 1-120 Hz. Gini ya, flagship emang beda. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, apakah ada bug? Karena kan ini hyperbug. Jawabannya, selama 2 bulan terakhir ini gue nemuin 2 problem. Pertama, ketika main ML, posisi baterai 50%, tapi di in-game selalu dibilang mesti nge-charge low bat. Gue nggak tahu ini yang salah HyperOS-nya atau ML. Dan kedua, ketika gue pakai HP ini sampai habis total, nge-charge menggunakan brick charger bawaan 90 watt-nya, itu nggak nyala. Mesti di-restart, baru bisa jalan 90 watt. Ya, untungnya ketika udah update terakhir yang security patch bulan Maret, semuanya aman jadi nggak ada issue. Ya, harus gue bilang, untuk pertama kalinya menggunakan HyperOS itu sangat menyenangkan. Tapi ya mesti bayar mahal. Ngomongin soal performa, sebenarnya masalah gue cuma satu, yaitu di suhu. Ngetes 3D Wildlife Stress Test di kondisi ruangan ber-AC 25 derajat, bisa overheat nyentuh 50 derajat. Ya untungnya setelah 2 kali update, ini jauh membaik. Dan ini ngebuktiin pentingnya optimalisasi antara hardware dan software. Nah, ketika gue coba real life menggunakan MLBB 4 kali rank mode, suhu tertinggi nyentuh sampai 39,8 derajat menurut gue buat HP compact. Jelas ini masih anget-anget doang. Tapi emang ada satu hal yang gue ngerasa dalam segi tangkapan signal khususnya di MLBB. Ketika gue main menggunakan Wi-Fi only, itu berasa sentuhannya agak delay. Tapi begitu gue nyalain speed boost, jadi berasa normal-normal aja. Adakah user Xiaomi 15 yang mengalami hal serupa? Coba komen di bawah biar gue tahu. Tapi sisanya untuk pengguna setiap hari gue nggak ada masalah sih. Suhunya itu lama panasnya, kecuali kalau misalkan kalian lagi pakai di kondisi outdoor terang menderang, pakai foto, video, ya cepet berasa panas sih. Gue juga ngerasain, apalagi pakai koneksi seluler data. Kamera di HP ini gak ada obat dan gak ada embun. Yes, konfigurasinya memang gak kayak versi Ultra yang ada periscope. Gue berharap mungkin di next bisa tersedia. Tapi dalam segi warna yang dihasilkan, mau kalian pilih Leica Vibrant ataupun Leica Authentic, hasilnya ada ciri khas sendiri. Dan saran gue, sering-sering mainin modenya dan pilihin filter sesuai preferensi kalian. Karena itu bisa ngasilin perspektif yang baru dalam segi hasil fotonya pun juga kelihatan seger. Berbeda layaknya kamera mirrorless. Padahal ini menggunakan smartphone. Dengan detail yang tajam, highlightnya ngangkat, shadow di sekelilingnya juga bagus, dynamic range ketika foto-foto pemandangan juga bagus banget, dan dalam segi karakteristik warnanya itu ya ciri khas Leica banget. Dan ketika kalian mau foto di kondisi low light pun menurut gue juga udah bagus, layaknya HP flagship yang ready to shoot di keadaan apapun. Dan untuk perekaman video, gue tidak menyangka kalau HP ini bisa support sampai 8K 30 fps, dan nggak sampai di situ aja. Bisa support video LOG atau log video buat kalian para content creator yang mengandalkan HP ini. Terus bisa diedit dengan color preference kalian di software third party yang kalian pilih. Menurut gue jelas ini bagus banget, berasa fleksibel. Makin kesini dalam segi perekaman video dan fotonya tuh bener-bener mantap. Apalagi untuk perpindahan lensa antara ultra wide, wide, dan telefotonya itu menurut gue masih cukup mulus loh buat HP Android. Sayangnya memang ketika kalian lagi record di kamera belakang, nggak bisa pindah lensa kamera depan. Oh ya, ada satu hal yang gue sayangkan tidak tersedia di HP ini, yaitu portrait video. Jadi kalau misalkan kalian pengen record video belakangnya blur ala-ala mirrorless, ya nggak bisa. Gue berharap sih ini bisa ditambahin lewat software update secara kameranya memungkinkan dan chipsetnya udah sangat kuat.
Sejauh ini untuk kapasitas baterainya menurut gue ya oke aja lah. Memang mostly kebutuhan gue selama 2 bulan terakhir itu pakai push rank MLBB karena ngejar Immortal sebelum akhir season dan dicampur untuk kebutuhan sosmed. Rata-ratanya bisa dapat di angka 5 jam 20 menit, itu yang paling tinggi dengan standby bisa nyampe 1 harian lebih. Begitu gue pakai full cellular data, ya makin turun jadi 4 jam 10 menit sampai 4 jam 40 menit tergantung gue kombinasiin sama aplikasi apa setelah main MLBB. Gue berharap mungkin bisa di next software update biar lebih efisien selayaknya HP 5000 mAh lebih. Dan ngomongin soal nge-charge, ini yang bikin PW banget sih karena support 90 watt yang sekencang itu. Ya sampai-sampai gue nggak pakai fitur 50 watt wireless chargingnya karena ya beda 40 watt menurut gue signifikan. Dan FYI, karena ini HP flagship tentunya tersedia fitur reverse wireless charging. Dan yang ngebedain lagi sama HP mid-range mereka, yaitu di HP ini ada fitur cycle count. Total gue udah 29 kali, jadi siap-siap kalau jual HP ini nanti ditanyain, "Bang, CC-nya udah berapa?" Gua suka banget sama layar di HP ini. Pertama, karena bezelnya tipis di keempat sisi, jadi berasa borderless layaknya HP-HP mahal. Kedua, dalam segi layarnya ini masih kecil. Ya, walaupun nggak kecil-kecil banget, tapi bisa dibilang compact zaman now. Ketiga, dalam segi kualitasnya no play-play. Dalam segi warna yang dikasih tuh bagus banget. Viewing angle-nya gak ada color shifting, brightness-nya beneran cerah, layarnya tajam. Dalam segi fingerprint ultrasonic-nya nggak nyampe sedetik bisa langsung masuk. Refresh rate-nya adaptif LTPO 1-120 Hz, jadi bisa ngebaca sentuhan kita adaptifnya biar menghemat baterai dan semua aplikasi rata-rata bisa jalan di 120 Hz. Dalam segi sentuhan layarnya juga berasa HP gaming, gak pernah ada isu apapun, multitouch aman banget. Dan keempat, fitur always on display tadi yang sempat gue bahas, yaitu bisa tampilin full wallpaper plus notifikasi. Jelas ini jadi pembeda HP flagship. Gini loh Xiaomi, mantep. Kesimpulannya, 12 juta buat Xiaomi 15 ini worth it buat kalian pecinta HP compact karena dengan ukuran yang kecil, walaupun nggak kecil-kecil amat, tapi kalian dapetin spesifikasi yang gahar, kameranya bagus, nge-charge cepat, fitur-fiturnya banyak, dan dalam segi HyperOS 2-nya ini sangat menyenangkan karena nggak ada iklan plus rutin update. Walaupun memang ada dua hal yang harus kalian antisipasi sebelum membeli HP yang satu ini. Pertama, baterainya bukan yang paling awet, bukan yang paling efisien, dan kedua, tidak ada lensa periskop. Jadi kalau misalkan pengen foto-foto konser, ya nggak bisa diandalkan. Kalau nggak masalah, silakan beli aja. Ini pilihan yang tepat. Kalau misalkan kalian udah pakai Xiaomi 15, jangan lupa juga share keluh kesahnya di komentar bawah supaya yang lain lagi bingung bisa dapet jawaban pasti. Tapi gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Dan kalau misalkan terbantu, jangan lupa like, share ke teman-teman, sekaligus subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Mantap sih, betah banget nemenin S25.